Halo sedulur, selamat datang di channel ini, channel yang akan mengupas dan menguak sejarah di Nusantara. Dan kali ini saya akan membagikan kisah sejarah mengenai Nyi Mas Gandasari. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Mas Gandasari adalah salah satu murid Sunan Gunung Jati yang sangat sakti. Salah satu murid Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Gandasari memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa sehingga dipercaya menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Sejarah tentang asal-usul dari Nyi Mas Gandasari murid Sunan Gunung Jati ini sangat dramatis. Nyi Mas Gandasari menjadi salah satu tokoh wanita yang kisahnya diceritakan dalam banyak naskah Kesultanan Cirebon. Tokoh Nyi Mas Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal karena dia merupakan Panglima Perang Kesultanan Cirebon, dan menjadi satu-satunya kalangan wanita yang menjadi Panglima peperangan. Bukan hanya itu saja, Nyi Mas Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya Desa Panguragan, Cirebon. Nyi Mas Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi, bahkan ibunya meninggal saat dia belum diberi nama. Kisah Nyi Mas Gandasari berawal dari perjalanan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang untuk pergi menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang berhasil sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Namun Pangeran Walang Sungsang harus berpisah dengan adiknya Nyi Mas Rara Santang, karena Nyi Mas Rara Santang menikah dengan penguasa Mesir saat itu. Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang tanpa sang adik Nyi Mas Rara Santang. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke Cirebon, Pangeran Walang Sungsang mampir di Kerajaan Pasai. Saat Pangeran Walang Sungsang berada di Pasai, Kerajaan Pasai tengah dilanda wabah penyakit yang mematikan. Bukan hanya rakyatnya yang terkena wabah penyakit tersebut, bahkan raja dan juga permaisurinya terkena wabah itu. Pangeran Walang Sungsang yang memiliki kemampuan lebih dalam ilmu pengobatan, akhirnya ikut membantu untuk membuatkan obat wabah tersebut. Hingga beberapa rakyat berhasil selamat dari wabah penyakit yang mematikan itu. Bahkan Raja Pasai bisa kembali pulih karena berhasil diobati oleh Pangeran Walang Sungsang. Namun naas bagi permaisuri sang raja, yang saat itu sedang hamil 9 bulan, tidak berhasil diselamatkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Tetapi bayi yang ada dalam kandungan sang permaisuri Raja Pasai beruntung bisa diselamatkan. Bayi itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyi Mas Gandasari. Mas Gandasari kecil yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis, namun anehnya ketika ditimang Pangeran Walang Sungsang bayi ini akan terdiam. Raja Pasai akhirnya mempercayakan bayi Nyi Mas Gandasari kepada Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari diserahkan untuk dididik dan dibesarkan Pangeran Walang Sungsang. Bukan hanya itu, Raja Pasai mempercayai Pangeran Walang Sungsang, karena dia tahu kalau sang pangeran adalah seorang putra raja. Akhirnya bayi Nyi Mas Gandasari dibawa pulang ke Cirebon oleh Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari ketika tumbuh dewasa menjadi murid Sunan Gunung Jati sekaligus menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe-nya.